Kanjut dina tarang, koi, kanjut dina punduk, scaredy cat. Halo barudak, kumaha kabarna? Tidak pernah bosan saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusannya. Jadi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Aing Terek menceritakan sebuah film yang berjudul The Farm, dirilis pada tahun 2018. Film ini akan berfokus sepasang kekasih yang sedang liburan, namun di tengah perjalanan, karena hari sudah semakin poek, mereka memutuskan untuk tinggal semalaman di sebuah desa. Tanpa mereka sadari, mereka tinggal di sebuah desa para kanibal, di mana orang-orang yang sudah terperangkap di desa itu akan dijadikan hewan ternak dan dibunuh. Kemudian dagingnya dimakan oleh penduduk desa tersebut. Penasaran? Kita masuk ke alur caritana. Just didn't remember I was gonna take this on. I'm sorry. Berlatar belakang di sebuah jalan yang sangat sepi, carita ieu teh dimimitian memperlihatkan sebuah mobil yang dimana di dalam mobil itu terdapat sepasang kekasih. Kita perkenalkan pasangan itu. Ini Alec pakai C dan pacarnya bernama Nora. Mereka berdua ini berencana akan pergi berlibur ke sebuah tempat. Namun ketika di tengah perjalanan, si Nora tiba-tiba kebelet hayang kiih atau pengen pipis. Lantas Nora pun menyuruh pacarnya yaitu si Alec untuk mencari tempat pipis atau rest area terdekat. Akhirnya mereka pun berhenti di sebuah rumah makan Haji Subrata. Namun ketika mereka masuk ke dalam, tidak ada seorang pun yang ada di dalamnya. Tidak ada pembeli, bahkan kasir yang menjaga tempat itu. Nora yang sudah kebelet pun mencoba mengelilingi tempat itu untuk mencari toilet. Ketika berkeliling, Nora malah menemukan sebuah dompet dan handphone yang tergeletak. Di sini Nora masih belum menyadari ada yang aneh pada tempat ini. Karena sudah tidak tahan lagi dan sudah mencari kesana kemari tapi tidak ketemu toiletnya, akhirnya Nora pun pipis di situ, di belakang rumah makan tersebut. Namun terlihat dari arah kejauhan terdapat tangkurak manusia yang disembunyikan. Kemungkinan besar dompet dan handphone yang Nora temui itu milik seseorang yang sudah dibunuh di tempat tersebut. Good? Yeah. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Ketika di tengah perjalanan terlihat dari arah kejauhan terdapat seorang wanita tua yang tengah berdiri di tengah jalan. Ternyata wanita tua itu mobilnya sedang mogok, yang pastinya dia membutuhkan pertolongan. Alec yang merasa kasihan melihat wanita tua itu berdiri sendirian, akhirnya Alec pun mau membantunya. Akan tetapi ketika Nora bertanya kepada wanita tua itu, tiba-tiba wanita itu memarahan gak jelas kepada si Nora. Si anjing rek ditulungan kalahkan memarahan. Nora yang merasa risih mendengar perkataan si wanita tua itu akhirnya menyuruh Alec untuk segera pergi dari sini dan meninggalkan wanita tua itu sendirian dengan kondisi mobil yang mogok. I'm sorry, don't say it. Singkat cerita, setelah mereka berdua melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah restoran untuk makan sebentar. Akan tetapi ketika mereka sudah berada di dalam, terdapat seseorang yang melihat Alec dan Nora dengan tatapan yang sinis. Merasa sangat risih, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari situ. Namun ketika mereka mau pergi, tiba-tiba Nora dihadang oleh pria yang melihatnya dengan tatapan sinis tadi. Dan pria tersebut mengatakan, "Kau tidak aman berada di sini." Nora dan Alec yang merasa pria tersebut adalah orang aneh, mereka pun tidak memperdulikan perkataannya dan melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, mereka pun berhenti di sebuah pom bensin. Di sana mereka pun bertemu petugas pom itu yang bernama Andrew. Ini banget nah, dikarenakan ini sudah sore dan hari sudah semakin poek, Alec pun bertanya kepada Andrew apakah di tempat ini terdapat penginapan yang dekat untuk bermalam. Kemudian si Andrew pun memberitahu terdapat sebuah tempat penginapan yang lokasinya tidak jauh dari sini, kira-kira 20 menit lagi perjalanan. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya dan mencari penginapan yang Andrew katakan tadi. Namun ketika mereka sudah pergi, terlihat si Andrew mengintip mereka dengan tatapan yang sangat aneh dan mencurigakan. Yeah. Me too. No, just make sure it's just really unsettling. I'd rather just... Ketika di perjalanan, sebenarnya si Nora ini tidak mau bermalam dan beristirahat di tempat ini. Ia juga tidak mengizinkan Alec untuk mencari penginapan tersebut karena si Nora masih terbayang dengan pria yang ada di restoran itu. Ia juga merasa ada yang aneh pada tempat ini. Namun karena si Alec sudah kecapean setelah seharian menyetir, Alec juga tidak ingin jika hal buruk terjadi ketika perjalanan masih dilanjutkan sampai malam. Ya, dengan terpaksa si Nora pun menuruti permintaan dari si Alec untuk menginap di tempat gak jelas ini. Singkat cerita, ketika mereka sudah sampai di penginapan
yang disebutkan oleh Andrew, nampaknya si Nora seperti ketakutan ketika melihat tempat penginapan yang begitu menyeramkan. Dan si Nora takut akan terjadi sesuatu kepada mereka ketika bermalam di tempat itu. Lantas Alec pun mencoba meyakinkan pacarnya agar beliau mau bermalam di daerah sini. Dan Alec juga mengatakan tidak akan ada bahaya. Lihat, penginapan ini ada beberapa mobil yang terparkir juga. Jadi bisa disimpulkan pasti banyak orang yang menginap di tempat tersebut, yang ternyata penginapan itu berada di tengah hutan. Ditambah penginapannya juga seperti kabin kayu yang tidak terurus. Ketika mereka sudah masuk, di lobi mereka bertemu dengan penjaga penginapan itu yang terlihat begitu menyeramkan. Hello? Where are you guys from? Penjaga itu kita sebut saja dia Sumanto. Lantas Sumanto pun langsung mengantarkan Alec dan Nora ke kamarnya. Ketika mereka sudah sampai di kamarnya, Sumanto yang terus bertanya-tanya yang membuat Nora risih. Lantas Nora pun menyuruh Sumanto untuk segera pergi dari kamarnya. Akan tetapi penjaga itu malah marah-marah kepada si Nora. Kemudian keluar dari kamar itu dengan membanting pintu kamarnya sangat keras. Singkat cerita, malam pun poek. Pada akhirnya mereka pun bisa beristirahat dengan tenang setelah seharian menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ketika mereka berdua sudah tertidur lelap, mereka tak menyadari kalau di bawah kasur yang mereka tiduri terdapat seseorang yang sedang bersembunyi. Kemudian orang itu pun keluar dari bawah kasur dan tiba-tiba ketika Nora sudah terbangun, dia sangat terkejut melihat dirinya tiba-tiba sudah berada di dalam kandang hewan. Kemudian datang beberapa orang yang menggunakan topeng dan langsung membius si Nora. Setelah itu Nora pun langsung dibawa ke sebuah tempat. Di tempat itu Nora sudah terikat dan kakinya digantung ke atas. Lantas orang yang menggunakan topeng hewan itu mulai memasukkan selang yang berisi cairan ke kememnya si Nora. Entah cairan apa yang dimasukkan ke anunya si Nora, nanti akan terjawab seiring berjalannya film. Oke dak, lanjut. What is that? What is that? Setelah beres memasukkan cairan ke kememnya si Nora, ia pun dimasukkan lagi ke dalam kandang sambil diseret. Terlihat orang-orang yang ada di desa itu semuanya menggunakan topeng hewan. Jadi bisa disimpulkan seolah-olah di desa ini seperti kebalikannya, yang biasanya manusia beternak hewan, akan tetapi di desa ini malahan hewan beternak manusia. Tapi di sini peternaknya juga merupakan manusia. Bedanya mereka menggunakan topeng hewan dan menganggap bahwa diri mereka adalah hewan, sehingga mereka dapat memperlakukan manusia atau orang luar desa layaknya hewan ternak yang diburu. Setelah sampai, Nora pun dimasukkan ke kandang hewan yang lebih besar. Di sisi lain, ternyata Alec juga sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang yang sama seperti Nora. Di situ juga Alec tidak sendirian. Terlihat ada banyak sekali pria yang dikurung di dalam kandangnya masing-masing. Bisa disimpulkan mereka semua adalah pengunjung penginapan itu. Kalau diingat-ingat, saat Nora dan Alec sudah sampai di parkiran, terdapat banyak sekali mobil yang terparkir. Namun ketika di dalam penginapannya, tidak ada seorang pun yang menginap di tempat tersebut. Setelah itu datanglah orang-orang yang menggunakan topeng hewan ke tempat itu. Tiba-tiba mereka pun langsung memukul kepala semua orang yang berada di dalam kandang, termasuk Alec yang sama ikut-ikutan dipukul kepalanya hingga pingsan. Ternyata mereka semua akan dibawa ke tempat pemotongan daging. Kemudian orang yang menggunakan topeng babi diberi beberapa potongan tubuh manusia. Lantas si topeng babi itu pun menyuruh si topeng kambing untuk membantunya menggotong tubuh manusia. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam kandang. Yang kemungkinan besar orang itu adalah orang yang baru datang sama seperti Alec dan Nora. Setelah itu si topeng babi pun bertemu dengan seorang pria, namun dia tidak bertopeng. Yang ternyata pria itu adalah Sumanto, seorang penjaga kabin tempat
tempat penginapan Alec dan Nora. Sumanto ini ternyata merupakan seorang bos atau pemilik dari peternakan manusia itu. Sumanto pun bertanya kepada anak buahnya tentang ketersediaan makanan untuk malam nanti. Setelah beres mengobrol, Sumanto pun pergi ke dapur dan menyuruh koki yang ada di sana untuk segera menyiapkan makanan beberapa jam lagi, yang pastinya olahan makanan itu terbuat dari daging manusia. Has to be ready to go in 2.5 hours. Have that. We have some here. They ain't nearly enough. Step it up a notch. Setelah memberitahu sang koki, kemudian Sumanto pun pergi ke kandang yang satunya lagi, di mana di tempat ini berisikan para wanita yang sedang hamil dan menyusui. Terlihat para wanita itu sudah dipasang dengan alat penyedot susu, namun pria yang bertopeng babi itu melihat terdapat seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Ternyata wanita itu baru saja melahirkan di dalam kandang. Tiba-tiba pria yang bertopeng babi itu langsung mengambil bayinya dan membunuhnya saat itu juga. Tak lama si Andrew, petugas bom bensin itu datang ke kandang para wanita. Tiba-tiba dia memarahan Teparugo. Sementara Sumanto yang mendapatkan sedikit komplain dari salah satu pelanggannya di telepon. Pelanggannya itu mengatakan ia baru saja menemukan gigi manusia di dalam makanannya. Sumanto pun minta maaf atas makanannya yang kurang teliti ketika memotong. Tak lama kemudian datang si topeng kambing yang memberitahu bahwa salah satu penghasil susu telah tewas dibunuh. Akhirnya ia pun mengajak si topeng babi dan Sumanto untuk kembali ke tempat produksi susu. Di sana mereka melihat ada seorang wanita yang tewas ditusuk oleh kayu, dan kayu tersebut bertuliskan nama Andrew. Pastinya perbuatan itu merupakan si Andrew yang tadi memarahan gak jelas ke wanita tersebut. Sementara itu, akhirnya Nora bertemu dengan wanita lain di sebelah kandangnya. Kemudian Nora pun bertanya kepada wanita itu, "Sudah berapa lama kamu berada di kandang ini?" Dan wanita itu menjawab, "Aku sudah 2 tahun berada di tempat ini." Ternyata wanita itu sudah memiliki anak yang dirawat oleh para peternak bejat itu. Beliau juga sudah mengalami beberapa kali siksaan dan beberapa kali digugurkan bayinya supaya produksi susunya tetap berlanjut. Jadi selama ini selang yang dimasukkan ke dalam kememnya si Nora adalah sperma manusia agar si Nora bisa hamil dan menghasilkan susu. Kemudian wanita itu mengatakan, "Aku sudah tidak bisa menghasilkan susu lagi." Yang pastinya wanita itu akan dibawa ke tempat pemotongan daging. How do we get out of here? Do you? Who is that? But soon it's gonna be over. No, I promise. Kemudian si topeng kambing pun disuruh Sumanto untuk secepat mungkin menangkap si Andrew. Akibat ulahnya penghasil susu harus berkurang. Singkat cerita, si topeng kambing akhirnya bertemu si Andrew di atas gudang yang sedang bermain-main dengan kepala manusia. Lantas Andrew pun langsung dibawa si topeng kambing kepada Sumanto. Di situ Sumanto memarahan kepada Andrew karena ulahnya dia telah membunuh salah satu penghasil susu selama 1 tahun. Lantas Andrew pun harus dihukum dengan cara memberikan makanan ternak kepada yang lainnya, bersamaan dengan si topeng babi yang membantu Andrew memberikan makanan. Lagi-lagi tidak ada kapoknya, Andrew kembali membuat masalah dengan menjatuhkan makanan yang akan diberikan tersebut. Dengan cepat Andrew pun kabur dari situ. Karena si Andrew ini mempunyai keterbelakangan mental, jadi slow way si topeng babi mengejarnya. Sampailah si Andrew ke ruangan Sumanto dengan membawa satu tanaman. And oregano. Setelah si topeng babi sudah sampai di ruangan Sumanto, si topeng babi pun malah disuruh untuk mengurus wanita yang sudah tidak bisa menghasilkan susu, biar Andrew yang diurus oleh Sumanto. Lantas si topeng babi pun menyuruh 2 temannya, yaitu si 2 topeng kambing. Dan mereka pun langsung menuju ke kandang tempat wanita yang tidak bisa menghasilkan susu tadi. Mereka pun langsung membunuh wanita tersebut dengan cara memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Tentu saja Nora yang berada di samping kandang dan melihat kejadian itu sangat shock. Ia tak tahu harus berbuat apa-apa dan tak tahu caranya kabur dari tempat mengerikan ini. Akan tetapi tak berselang lama, saat ketiga orang bertopeng itu sudah pergi, tiba-tiba ada orang yang ingin mencoba masuk ke kandang si Nora.
Ternyata itu adalah si Alec yang berhasil kabur. Namun di sini kita tidak diperlihatkan bagaimana si Alec bisa melepaskan diri dari kandangnya dan bagaimana dia juga bisa tahu lokasi kandang si Nora. Tanpa pikir panjang, mereka pun secepat mungkin pergi dari tempat ini dengan cara mencuri salah satu truk yang ada di situ. Tapi sayangnya, ketika mereka sudah masuk ke dalam truk itu, truknya tidak mau menyala alias mogok. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun kabur dengan cara berlari dan sampailah mereka di sebuah gereja. Tak lama dari itu, mereka malah melihat si topeng sapi yang akan masuk ke gereja tersebut. Akhirnya Alec dan Nora pun kembali berlari untuk mencari tempat yang aman. Namun ketika mereka berlari, tiba-tiba si Alec malah terkena ranjau binatang. Karena sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya Alec mengorbankan dirinya dan menyuruh si Nora untuk meninggalkannya sendirian agar si Nora bisa kabur dari tempat ini. Tak lama datang dua orang bertopeng kambing dan sapi. Lantas kedua orang itu pun mengambil batu besar kemudian melemparnya tepat ke arah wajah si Alec. Nora yang melihatnya hanya bisa mewek semewek-meweknya. Tak menyerah begitu saja, Nora pun pergi ke kandang para pria yang dikurung. Di sana Nora bertanya ke salah satu pria yang dikurung bagaimana caranya bisa keluar dari tempat ini. Pria itu pun berkata dengan cara menaiki sebuah bus dan kuncinya terdapat di kamar belakang rumah utama. Setelah mendapatkan info itu, Nora pun dengan cepat pergi ke parkiran. Namun di sana terdapat salah satu orang bertopeng kelinci yang sedang mengeluarkan barang-barang dari mobil. Lantas Nora pun mengambil sebuah palu kemudian memukul si topeng kelinci yang ada di sana. Tetapi hal itu malah diketahui oleh yang lainnya. Dengan cepat Nora pun masuk ke salah satu mobil. Alhamdulillah Nora berhasil kabur menggunakan mobil tersebut. Namun baru beberapa meter kabur, mobil itu harus kehabisan bensin. Again, Nora pun harus berlari kembali sambil dikejar-kejar oleh pria bertopeng hewan itu. Hingga sampailah dia di sebuah kandang kuda tempat Nora dikurung. Kemudian Nora pun mengajak seorang wanita yang ada di situ untuk kabur dari sana. Kemudian Nora pun pergi ke rumah utama untuk mencari kunci bus yang akan digunakan untuk kabur. Ketika mereka sudah berhasil mengambil kuncinya dan sudah memasuki bus itu, tanpa mereka sadari di dalam bus tersebut sudah banyak orang yang bertopeng hewan. Adegan terakhir memperlihatkan mereka berdua yang sudah tewas dan jasad dari kedua wanita itu sudah dijadikan makanan dan siap untuk dimakan oleh para kanibal. Dan film pun anggesan. Tentunya film ini sangat cocok untuk ditonton bersama keluarga di saat berlibur. Sepanjang film kita akan disuguhkan adegan-adegan aneh di mana manusia diperlakukan seperti hewan ternak. Film ini sempat ramai dibicarakan pada waktu itu karena dari posternya yang begitu menarik. Konsep dari film ini seperti dunia kebalikan. Namun banyak sekali kekurangan dari film ini tentunya, seperti latar belakang peternakan itu berdiri dan mengapa orang-orang di desa itu menjadi beternak manusia. Yowes, mungkin sakitu we info ti pusat mengabarkan. Stay tune terus konten alur film selanjutnya di channel FS8. Saya Dharma beserta tim yang beranggotakan satu orang mengucapkan hatur nuhun dan wassalamualaikum bro. Atas nama ya.